1. Pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel. 1. Terjadi pada sel tubuh. 2. Jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk. 3. Jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk. 4. Terjadi dalam pembentukan sel kelamin. 5. Pembelahan berlangsung 2 kali. Ciri khas mitosis adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 5, D3 dan 4, E3 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau somatik. Pembelahan ini melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid dan sama dengan induknya. Mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase dan telofase. 2. Berikut ini adalah ciri-ciri yang ditunjukkan pada saat sel membelah. 1. Kromosom mengganda. 2. Membran nukleus menghilang. 3. Benang spindel terbentuk. 4. Membran inti terbentuk. 5. Kromosom menuju kutub. 6. Sentriol menuju kutub. 7. Kromosom berjajar di kutub ekuator. Manakah hubungan yang tepat antara fase pembelahan sel dan ciri-cirinya? A. Profase, 2 dan 6, B. Metafase, 5 dan 6, C. Anafase, 5 dan 6, D. Profase, 1 dan 7, E. Telofase, 1 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. Profase, ditandai dengan benang-benang kromatin memendek dan menebal, nukleolus melebur, tiap sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang gelendong, kromosom yang telah menduplikasikan diri atas kromatid bersaudara. 3. Seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah. Siswa menemukan sebuah sel yang kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju kutub yang berbeda. Keadaan ini menunjukkan bahwa sel sedang dalam proses pembelahan pada fase A. Interfase, B. Profase, C. Telophase, D. Anafase, E. Metaphase. Jawaban yang benar adalah B. Tahap yang ditandai dengan suatu keadaan pada sel di mana kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju ke kutub yang berbeda adalah tahap profase. Profase merupakan tahap awal dari proses pembelahan sel setelah sel melalui tahap interfase. 4. Pernyataan yang benar tentang pembelahan meiosis adalah A. Menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom tereduksi, B. Menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid, C. Sel induk haploid dan sel anak diploid, D. Kromosom terbentuk pada tahap telofase, E. Tidak terjadi perubahan-perubahan pada inti sel. Jawaban yang benar adalah A. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak, yang jumlah kromosomnya tereduksi menjadi setengah dari kromosom induknya. Jadi misal induknya memiliki kromosom diploid, maka sel anaknya memiliki kromosom haploid. Pembelahan meiosis biasanya terjadi pada pembentukan sel gamet. 5. Metafase 2 pembelahan meiosis ditandai dengan A. Kromosom homolog berpisah menuju kutub masing-masing, B. Pemisahan kromatid saudara, C. Kromosom homolog berjajar di bidang ekuator, D. Kromatid sister berjajar di bidang ekuator, E. Benang-benang spindel melekat pada sentromer kromosom homolog. Jawaban yang benar adalah D. Pada tahap metafase 2, setiap kromosom haploid bergerak sejajar dan beraturan di bidang ekuator. Selain itu, pada tahap tersebut masing-masing sel anakan telah membentuk benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian konektor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. 6. Meiosis yang terjadi pada tumbuhan jagung dapat diamati pada proses
A. Perpanjangan pada ujung batang dan pembentukan biji. B. Pembentukan biji dan perpanjangan ujung akar. C. Perpanjangan ujung akar dan pembentukan tepung sari. D. Pembentukan biji dan pembentukan tepung sari. E. Perpanjangan ujung akar dan perpanjangan ujung batang. Jawaban yang benar adalah D. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Meiosis pada jagung dapat diamati selama pembentukan biji dan pembentukan serbuk sari. 7. Pada tumbuhan, pembelahan reduksi terjadi pada A. Lingkaran kambium, B. Alat berkembang biak, C. Pucuk batang, D. Jaringan meristem, E. Ujung akar. Jawaban yang benar adalah B. Pembelahan reduksi terjadi pada tumbuhan pada saat pembentukan alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. 8. Spermatogenesis pada hewan jantan berlangsung dalam tahapan seperti di bawah ini. 1. Berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. 2. Epitel germinal tubulus seminiferus membelah secara mitosis menjadi spermatogonium. 3. Membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. 4. Mengalami pematangan menjadi spermatozoa. 5. Membelah secara meiosis menjadi spermatid. Urutan tahapan yang menggambarkan peristiwa spermatogenesis yang benar adalah A13254, B13524, C21354, D21534, E51324. Jawaban yang benar adalah C. Urutan tahapan yang menggambarkan peristiwa spermatogenesis adalah 21354. 9. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang paling benar mengenai gametogenesis pada manusia? A. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus sejak janin dalam kandungan. B. Sel gamet yang dihasilkan merupakan sel diploid. C. Pada proses oogenesis dihasilkan 4 sel telur yang fungsional. D. Pada proses oogenesis dihasilkan 1 buah sel telur yang fungsional dan 3 badan polar. E. Spermatogenesis menghasilkan 3 sel yang fungsional dan 1 sel yang steril. Jawaban yang benar adalah D. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet jantan, atau spermatozoid. Pada proses tersebut akan dihasilkan 4 sel spermatozoid fungsional yang bersifat haploid. Sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet betina. Pada proses tersebut akan dihasilkan 1 sel ovum fungsional dan 3 badan polar non-fungsional. 10. Sel-sel yang mengalami meiosis dalam tubulus seminiferus pada proses spermatogenesis adalah A. Spermatid, B. Spermatogonium, C. Spermatozoa, D. Spermatosit primer, E. Spermatosit sekunder. Jawaban yang benar adalah A. Spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Pada spermatogenesis, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Selanjutnya spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, sehingga pada spermatogenesis yang mengalami meiosis 1 adalah spermatosit primer.